Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kusumadianti, saya adalah guru BK di SMA Negeri 1 Talaga, Kabupaten Majalengka. Kali ini saya akan menjelaskan materi layanan tentang komunikasi asertif. Nah, tujuan dari layanan ini adalah agar siswa mampu mengutarakan apa yang menjadi pendapat serta pikirannya secara bebas dengan tetap menjaga perasaan orang lain. Hai, namaku Arya dan cita-citaku menjadi sutradara. Karena menurut aku sutradara itu keren. Ya bisa dibilang aku berbakat di bidang ini. Apalagi dunia perfilman di Indonesia sudah mulai berkembang. Tapi sayangnya ibu aku ngelarang kalau aku jadi sutradara. Katanya sih, Sudahlah, sekolah itu ambil jurusan itu yang jelas-jelas saja, yang bisa menunjang pekerjaanmu nantinya. Memangnya menjadi sutradara itu bisa menjamin masa depanmu? gara-gara ini aku jadi bertengkar sama ibuku. Nanti dijawab sama si Mimin ya. Mimin, dan ini sekarang mulai malam hari ini kayaknya kita udah memakai masker. Ya. Kalau biasa pakai face shield, sekarang kita Karena ini anjuran ya. sudah Ya. diharuskan memakai masker. Jadi ya begini apa adanya. Bu, Hmm, ibu, kalau lapor sana di dapur, tadi sudah masak. Arya ngambil jurusan perfilman ya bu ya? Kenapa sih harus di jurusan perfilman? Kenapa nggak jurusan ekonomi, manajemen, atau apa yang bisa menunjang usaha ayahmu? Sedangkan ibu kan belum tentu bisa melanjutkan usaha ayahmu sendirian. Tapi Arya pengen jadi sutradara bu. Ibu inget nggak? Arya sering menang penghargaan film pendek. Dari film pendek ini aja Arya bisa menang bu. Berarti Arya punya bakat di bidang itu. Tinggal Arya asah lagi waktu kuliah nanti bu. Bu, bayangkan ibu sama Arya jalan di red carpet, kamera di mana-mana, ibu gandeng Arya sambil pegang piala bertuliskan sutradara terbaik di Indonesia bu. Kenapa sih? Nggak kuliah yang di jurusan yang jelas saja, yang sekiranya bisa menunjang usaha ayahmu. Siapa lagi yang mau melanjutkan kalau bukan kamu? Iya sih bu, Arya ngerti. Tapi jujur, Arya ngerasa nggak cocok kalau misalnya harus terjun di dunia bisnis bu. Arya ngerasa dunia bisnis bukan duniaku. Gini aja, kalau seandainya Arya tidak diterima di jurusan perfilman, Arya harus daftar di jurusan ekonomi. Jadi Arya harus membuktikan sama ibu kalau Arya memang benar-benar dan serius menjadi seorang sutradara. Beneran bu? Yes, sutradara, I'm coming. Benar. Tunggu dulu. Kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan. Siap, calon sutradara Arya Saputra siap bertanggung jawab dan membanggakan ibu tercinta.
Oke, kita refleksikan ya isi video tadi, bahwa kesimpulannya adalah semua hal itu bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Jadi ketika kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu ya, apa yang menjadi pendapat kita kepada orang lain secara bebas dan tetap menjaga perasaan orang lain, itu ternyata akan menghasilkan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, pada awalnya ketika Arya itu belum mengetahui terkait dengan bagaimana sih cara untuk membangun komunikasi yang asertif, ketika dia menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya, ya, dia ingin ke jurusan perfilman, sedangkan ibunya ingin Arya itu masuk ke jurusan manajemen atau ekonomi ya, untuk menunjang apa yang menjadi usaha dari orang tuanya gitu ya. Nah, Arya ini pada awalnya dia bersikukuh gitu ya dan kekeh dengan pendapatnya, sehingga hal ini akan memicu perselisihan dengan orang tuanya gitu ya. Ketika Arya mempelajari bagaimana sih cara membangun komunikasi yang asertif, ternyata dia bisa untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya gitu ya, ditunjang dengan data-data yang dia miliki, dengan portofolio yang dia miliki gitu ya, sehingga orang tuanya pada akhirnya bisa mengerti dengan keadaan atau dengan pilihan Arya untuk masuk ke jurusan perfilman. Nah, kita bahas ya tentang apa sih itu asertif. Jadi asertif ini adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan pada orang lain secara bebas, akan tetapi tetap menjaga dan menghargai perasaan pihak lain. Jadi asertif ini itu komunikasinya tidak menyakiti ya. Ketika kalian memiliki pendapat yang cenderung menolak apa yang menjadi pendapat orang lain, itu tidak disampaikan dengan cara marah-marah, dengan cara membentak gitu, apalagi menghina gitu ya, tetapi hal ini disampaikan secara baik-baik ya, dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan pihak lain. Nah, berikut ini manfaat bersikap asertif. Yang pertama itu mudah berteman dengan siapapun. Orang yang asertif ini dia kecenderungan memiliki teman yang banyak ya, karena dalam berkomunikasi dia sangat memperhatikan etika di dalam berbicara, sehingga hal ini tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya logikanya siapa sih yang nggak senang kalau kita berbicara dengan orang yang santun gitu ya, yang baik tutur katanya gitu ya, pasti gitu ya, hal ini akan menambah kita di dalam relasi berteman. Kemudian yang kedua, selalu dihormati dan dihargai orang lain, karena pada prinsipnya orang yang asertif ini di dalam mengkomunikasikan itu tetap menghargai dan menghormati ya, dengan tidak menyinggung perasaan orang lain ya, sehingga dia pun akan berbalik dihormati dan dihargai oleh orang lain. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri gitu ya. Orang yang asertif ini sudah tidak was-was lagi, tidak takut penolakannya ini akan menimbulkan kekecewaan terhadap dirinya dan lain sebagainya, sehingga orang yang asertif ini perlahan itu akan bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Nah, jelas ya, orang yang asertif ini sangat mampu di dalam mengambil keputusan, karena dia ya melakukan pilihan itu berdasarkan persepsi dirinya. Yang kelima, itu membantu mengatasi rasa stres. Ya, kalian pernah nggak kira-kira ketika teman kalian melakukan atau mengajak kalian ke suatu tempat dengan posisi kalian sendiri ngerasa nggak seret, tetapi karena kalian itu ngerasa nggak enak hati, akhirnya kalian menerima gitu. Itu kira-kira gimana sih perasaannya? Stres kah atau bagaimana gitu? Nah, menurut pengalaman yang ibu alami ketika ibu ada di posisi itu sangat
memicu ya stres itu bisa meningkat gitu anak-anak. Karena ya bayangkanlah ya ketika kalian melakukan hal yang tidak kalian inginkan gitu, tetapi ya kalian melakukan hal itu karena adanya ketakutan, takut dijauhi oleh teman dan lain sebagainya. Ya, sehingga hal ini akan memicu meningkatnya rasa stres gitu. Orang yang asertif ini dia akan terhindar ya dari rasa stres sekalipun dia melakukan penolakan kepada rekannya. Nah, yang terakhir itu tidak akan ditindas atau dimanfaatkan oleh orang lain ya, karena mungkin orang lain pun tahu bahwa untuk bisa mengajak orang yang asertif ini ya tidak mudah. Ketika dia mau ya dia ikut, ketika dia tidak mau ya dia akan menyampaikan tidak mau gitu. Jadi orang ini tidak akan mudah untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, lalu bagaimana sih cara mempelajari sikap asertif? Yang pertama itu hargai diri sendiri. Nah, yang kedua, berlatih mengatakan tidak. Ya, bagi orang yang tidak asertif, mengatakan tidak itu ya sangat sulit ya, karena mungkin dalam dirinya itu ada tekanan-tekanan, ya ada kekhawatiran, ya takut dijauhi teman, takut tidak diajak teman, dan lain sebagainya ya. Jadi, coba dengan hal-hal yang kecil, bagaimana sih cara kalian menolak gitu ya. Ibu rasa ketika kalian melakukan penolakan tetapi disampaikan dengan cara yang baik, itu tidak akan menimbulkan permasalahan yang lain. Nah, kemudian gunakan bahasa tubuh yang baik ya. Tentunya bahasa tubuh ini sangat penting ya anak-anak di dalam berkomunikasi. Itu orang kecenderungan akan menangkap pesan kita dari komunikasi nonverbal dulu, dari bahasa tubuh kalian dulu gitu ya. Ketika contohnya gini, ibu bilang ya ke anak-anak, anak-anak, kita akan membahas tentang komunikasi asertif ya, tolong dengarkan ibu. Nah, ketika ibu berbicara seperti itu dan kalian responnya itu ada yang nunduk, main HP gitu, ibu merasakan hal itu teh seperti penolakan gitu ya dari diri kalian gitu ya. Walaupun kalian sendiri menjawab iya bu gitu. Nah, itu tidak sesuai. Nah, usahakan antara bahasa tubuh dengan perkataan kalian itu harus sinkron anak-anak. Seperti itu ya. Kemudian kendalikan emosi dengan baik. Nah, nggak jarang ya anak-anak ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita ada yang mungkin menyulut amarah kita, menyulut emosi kita gitu ya. Alangkah baiknya ketika ada orang yang seperti itu kita tidak langsung reaktif atau menjawab respon-respon yang seperti itu ya, karena mungkin kecenderungannya nanti akan menimbulkan beberapa permasalahan. Nah, saran ibu ketika kalian menerima hal-hal seperti itu ya coba kendalikan emosi kalian dulu ya sampai kalian bisa tenang ya, sehingga nanti kalian akan bisa menyampaikan pikiran kalian, pendapat kalian dengan asertif, dengan baik gitu ya, sesuai dengan etika yang berlaku. Itu ya anak-anak yang bisa ibu sampaikan terkait dengan komunikasi asertif. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.